Karena takut berarti. Oh iya. Pramuka karena takut. Yalah, daripada gas goreng, udah pramuka aja. Anak datang telat. Ya anaknya emang ekstra ya. Ekstra. Wah, pokoknya ekstra itulah pokoknya. Jadi datang telat. Anak segede gitu udah ngerasain yang namanya ngerokok. Saya sampai sekarang nggak ngerokok. Anak SMP ngerokok. SD ngerokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Hari ini kita balik lagi ke channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngerumpiin dunia pramuka. Oke, hari ini kita ngeduprak bareng Kak Deden Fahru Roji dari pembina terbaik dari SMPN 3 Cikupa. Selamat datang Kak Deden. Selamat datang dari Suan. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Kabarnya ya baik-baik saja. Seperti ini yang kalian lihat. Kesibukannya apa nih Kak? Pas kita lagi kayak begini, Kakak tahu-tahu kita datengin, lagi ngapain tadinya? Kita ini kan lagi rame kopi 19 ya, bukan kopi ini. Kalau kopi terlalu serem buat kita. Iya. Ya karena pemerintah mengeluarkan kebijakan kita diliburkan sampai 2 Juni, 1 Juni ya. Kesibukan saya paling sibuk ya rebahan. Rebahan. Boleh. Kita gangguan nih Kak dengan datangnya kita nih. Dibilang ganggu biasa ngeganggu sih, tapi Biasa ngeganggu ya. kita kan ya namanya kedatangan teman ya nggak ada kata ganggu. Oke. Santai aja sih. Sebenarnya kita pengen ngulik banget nih Kak, ngulik Kak Deden tuh kayak gimana, ngapain aja selama kayak gini, terus cerita-cerita Kak Deden selama ini ikut di gerakan pramuka itu kayak gimana sih Kak? Mungkin yang pertama saya bakal tanya ke Kak Deden itu ikut pramuka dari kapan sih Kak? Apa yang buat Kak Deden betah nyampe sekarang, seneng, bahkan terkadang saya sering banget ngeliat Kak Deden tuh mengeluarkan uang atau mengeluarkan tenaga, pikiran tanpa memikirkan yang lain demi si pramuka. Ya, kalau kita ngobrolin si pramuka tuh ya kakak tahu sendiri lah. Mungkin sebelum saya ketika kakak udah paling pengalaman. Cuman saya kan gini Kak, ikut pramuka tuh dari awalnya SD. Oh SD, Awal. dari SD udah pramuka. Awal doang kan saya baru awal. Oh iya, siap. Awal masuk waktu itu tahu kan Babek Oh iya. Isa. Ya. Itu dia kan lagi tenar-tenarnya tuh. Nah, Nah, masuk pramuka SD, masih ingat siaga kelas 4. Nah, lagi enak-enak, lagi seru lah pramuka. Ada kejadian tuh yang namanya korban tenggelam. Nah, akhirnya kan orang tua was-was tuh. ya. Udah gak usah pramuka gitu. Akhirnya di situ saya awal mungkin hampir akhir. Selama SD saya udah nggak ikut pramuka lagi tuh, masuk lagi di SMP. Oh SMP. SMP baru hidup lagi tuh. Gara-gara cewek ikut pramuka. Bukan. Ah. Saya SMP nggak kenal cewek nggak. Oh nggak kenal ya? Oh Nggak iya. kenal cewek saya. Enggak, takutnya pramuka karena wah ada kakak kelasnya cantik. Coba gue pengen ikut pramuka gitu. Kakak kelas sih emang cantik-cantik Kak. Cuman Cantik ya? beda kita dengan anak zaman sekarang beda. Mungkin Beda ya? kakak kenal cinta kapan? Saya sih kenal kita SMA. SMA tuh. Kakaknya SMA kan. Iya. Beda dengan anak SD sekarang. Oh, Anak iya. SD aja udah panggilnya ayah bunda. Oh iya lah gitu. Siap. Kan SMP. Beda zaman. Beda zaman. Kalau sekarang kan lebih ke milenial, Milenial. gadget. Kita kan zaman old mungkin ya. Iya. Lahiran 90-an tuh Iya, masih benar. anak zaman old. SMP tuh kelas 1 sih, kelas 1. Jadi saya masih belum minat tuh pramuka, belum minat. Jadi di saat karena kebetulan saya waktu itu ketua kelas. Nah, pembina itu resah melihat sekolah saya itu minat pramukanya kurang. Akhirnya dia mengeluarkan statement, menyampaikan pas upacara tuh. Besok ketua kelas yang tidak pramuka saya denda 10.000. Karena takut berarti. Oh iya, Pramuka karena takut. jajanannya 1.000 sehari. Oh iya. Denda 10.000. Ya nggak masuk akal lah ya. Akhirnya Daripada lu harus bayar denda yang pramuka. Pramuka berarti karena takut kan? Awalnya takut. Oh, iya. Karena awalnya mencoba, akhirnya terus Iya. coba-coba ya begitulah hasilnya. Akhirnya mikir daripada ada 10.000 udah pramuka aja. Tetap aja yang pramuka cuma 10 orang. Termasuk ya temen si Omen, Idim tuh ya, Budi, itu aja orangnya. Akhirnya minggu pertama nggak mempan, minggu kedua baru mulai agak rame. Nah barulah aktif.
keterangannya latihan pramuka tapi lombanya paskibra. Oh, pernah begitu juga? Pernah di zaman itu waktu itu paskibra di Supermall Karawaci. Supermall Karawaci. Ya itu FBB. FBB ya? FBB. Jadi kan pindah-pindah kan dulu Supermall, ITC, sekarang kan namanya di Pemda. Nah terakhir finish di ITC itu. Tapi itu tuh pramuka lomba, paskibra lomba, OSIS iya. Jadi OSIS ya itu lomba pramuka dia, lomba paskibra dia. Oh, orangnya itu aja. Itu aja. Iya. Padahal itu siswanya banyak. Benar. Karena mungkin kendaraan kan dulu kendaraan susah. Anak sekolah kan SMP jalan kaki. Anak sekarang mau naik sepeda aja nggak mau, coy. Iya. Anak gua di sekarang. Mentok SD Kak kayaknya. Yang Soalnya saya ngajar di SD itu masih banyak yang naik sepeda. Kalau di SMP mungkin SMP tidak ada. Kalau anak-anak SD mah sepeda banyak. Anak SMP nih, SMP 3 Cikupa kan dekat tuh di Perumahan Bukit Tiara. Dari sini ke sana cuma 500 meter, nggak mau bawa sepeda. Kalau nggak mau antar jemput ya bawa motor. Iya, iya. Anak sekarang tahu sendiri lah. Lanjut, ada lanjutannya nggak? Ya itulah. Jadi kalau kisah-kisah lomba mah ya itu kan pengalaman kita masing-masing. Pramuka itu bisa disebut hobi nggak sama Kak Deden? Atau pekerjaan? Kalau pekerjaan sih enggak ya, karena pekerjaan saya kan mengajar. Kalau Oh, Kak Deden ngajar? ngajar di SD Sukasiti. Guru apa tuh? Guru kelas? Guru olahraga? kelas. Biasanya kan Kak, pramuka tuh Olahraga. sama olahraga. Kak Deden guru kelas? Guru kelas karena ngambil kuliahnya dari SD. SD. Tapi Udah lulus bisa? alhamdulillah lulus. Ini jadwal wisuda di cancel nih karena COVID-19 nih. Iya, boleh. Nah, emang karena saya mengajar tuh tidak lepas dari pramuka. Saya ngajar karena pembina pramuka di situ. Jadi dari mungkin pemikirannya lah daripada ngambil guru lain, udah tuh yang ada aja gitu. Iya, iya. Pernah kepikiran nggak sih Kak? Kayaknya umur segini atau pada saat gue begini, gue mau ngelepasin nih lah pramuka ini. Karena pramuka jenuh gue dari SD loh, SMP dari awalnya takut, nyampe sekarang kita udah nyaman, udah asik, udah seru. Cuma ada ya namanya kegiatan itu pasti ada resah, jenuh, bosen. Ada nggak sih waktu-waktu kepikiran gitu, gue pengen bakal stop nih di pramuka? Oh, ada pastinya. Ada ya? Yang namanya manusia tidak lepas dari jenuh, bosan, senang gitu kan. Ya, kita nggak selamanya bakalan senang. Ya, kita ada jenuh juga. Ya pernah ngalamin jenuh tuh di saat kita capek, habis ngajar, harus ngelatih pramuka. Apalagi persiapan lomba. Karena kan di tempat saya ngajar tuh dari ya karena emang awal kitanya hobinya lomba, jadi kan ke SD pun pokoknya pengennya lomba. Nah, akhirnya jenuh tuh di saat kita tinggal sendiri gitu. Kita nggak ada yang mungkin karena faktor usia gitu kan. Makin kita bertambah usia kan pasti rasa capek, rasa lelah gitu. Dulu mah zaman sekolah mah ayo aja tiap hari latihan juga kan. Sekarang mah seminggu sekali aja udah merasa jenuh. Berarti bakal ada saat-saat Kak Deden mau ngelepas semua pramuka. Soalnya selihat saya nih ya, kalau misalnya itu bahkan Kak Herman, bener nggak Kak Herman ya? Kak Herman tuh nyampe di pramuka kemana aja nongol, kemana aja ada. Padahal Kak Deden umurnya itu kita bisa kisarin di angka 7 sampai 80 lah. Mungkin. Gitu. Berarti kalau kayak Kak Deden nih ada kemungkinan buat ngelepas si pramukanya atau enggak? Kalau ngelepas total sih enggak. Enggak ya? Tapi kalau berkecimpung terus kayaknya nggak mungkin. Oh, jadi balik layar mungkin. Nah, Balik layar. kita kan harus punya regenerasi juga. Siapa yang akan meneruskan di sekolah yang kita pegang sekarang? Maksudnya kita mau ngurusin pramuka terus kawin aja belum? Ya. Gitu kan? Kalau masalah perbedaan nih Kak Deden kan dulu dari SD lah ya, bisa saya sebut dari SD. Mau kakak aktif atau enggak, seenggaknya kakak udah pernah terjerumus di dalam gerakan pramuka tersebut. Perbedaannya apa sih Kak, pramuka dulu sama yang sekarang? Dulu. Apa cuma karena beda era yang kata tadi Kak Deden bilang dulu mah kita old, sekarang kita new, atau terusnya old, sekarang kita young, atau gimana perbedaannya? Pramuka dulu sama sekarang ya. Pramuka dulu sama sekarang. Kalau dulu sih kita bisa dikatakan sukarela tapi enggak juga. Kayak saya kan dijebak gitu. Oh, dijebak. Itu bukan dijebak sih, cuman kan karena kita punya rasa takut, akhirnya kan nyaman juga.
Nah sekarang itu kan pramuka kan wajib. Wajib. Karena ada kurikulum 2013. K13. Nah dengan wajibnya itu minatnya kurang. Aneh tuh Zek. Kenapa? Wajib tapi minat kurang. Ini di sekolah kakak atau di keseluruhan kak? Kalau saya sih pernah ngobrol-ngobrol juga ya sama kakak-kakak yang kalau lomba terus ngobrol apa dari contoh ya dari sekolah di Panongan atau di Pasar Kemis gitu. Mungkin faktor ekskul juga. Ekskul sekarang kan banyak banget. Nah, karena kantor banyaknya Ya, ini. dulu kan ekskul. kita cuma pramuka, paskibra, PNS, OSIS, mentok. OSIS mah kan nggak masuk ekskul, dia kan Oh, nggak masuk di ya? dalam. Oh, iya. Nah, sekarang kan kayak poli musuhnya ekstra, Betul. catur. Ya. Kayak anak kakak aja tuh yang dulu kakak aja tuh di Sekarja 3. Iya kan? Yang pramuka aktif masuk ke situ mulai jalur prestasi. Lari ke catur kan lucu Kak. Tapi kayaknya emang butuh refreshing kan. Jadi dia tetap pramuka, cuma pengen di jalur nyari TKK catur, TKK olahraga. Setahu saya harusnya kayak olahraga tuh bukan ekstra. Oh, bukan ekstra ya? PD, pengembangan diri. Benar. Olahraga tuh. Jadi kalau lari ke ekstra ya habis. Karena rata-rata ya laki-laki pengennya main bola, main futsal. Nah, main futsal. Cewek main voli. Kita seneng main bola, main futsal. Ya tapi kan waktu zaman kita, saya nih cerita waktu SMP ya. Iya. Latihan pramuka dari jam 6 ke jam 6 coba kira-kira. Nah, pagi sampai 6 sore. 6 sore. Ngapain aja? Nah, jadi pagi kita datang olahraga. Olahraga dulu. Ya, jogging segala apa larian lapangan udah mah gede kita puterin diajarin lagu 10 lagu harus habis 10 lagu. Sedangkan satu lagu bisa ngabisin 3 putaran. 3 putaran. Kan mantap tuh ya. Lumayan. Ada 30 putaran lah ya. Bisa sampai segitu lah. Dulu mah badan saya sispek. Sekarang aja Sekarang karena nggak pernah olahraga. tidur aja. Oh, tidak rebahan. Karena kak, sekarang kita rebahan aja bisa jadi pahlawan kak. Pada masa-masa ini nih, Masa-masa ini. pemerintah tuh nyuruh kita jadi pahlawan di masa-masa seperti ini. Cuma dengan cara rebahan, boleh. Dulu mah harus perang kita. Bener. Sekarang serba. Nah, Rebahan doang. kita latihan. Asik aja gitu walaupun dengan beda sih dulu mah mungkin kan ngalamin ya bagaimana kerasnya latihan pramuka dibandingkan dengan sekarang gitu. Saya nggak pernah dikerasin sih sama ini saya dulu, pas dulu. Saya mah dilembutin karena saya paling imut dulu. Ini Iya, gini kalau dia saya nangis. cengeng berarti kan. Iya. Kalau dia saya nangis. Tapi walaupun memang keras itu tidak dibenarkan tapi itu mendidik. Benar. Bagi saya mendidik. Kerasa sih kak, kerasa karena emang yang sekarang karena ada yang namanya hak asasi manusia, Nah, undang-undang. dulu HAM ada, Ya, tapi nggak lebay orang tuanya. betul. Sekarang mah Dulu tuh inget gak kak? Lu diomelin sama guru lu tuh diomelin sama guru lu lapor sama emak lu diomelin sama lu ya? itu masalahnya. Gue pernah nih ya, waktu masuk sekolah kan dulu ada MOS. Nah, Ya, habis lah, ya, habis. habis masa bimbingan. Kan MOS kan masa orientasi ya. Nah, Iya namanya baru masuk, kita telat. ya. Telat karena nungguin teman. Dihukum. Oh, pusat sudah apa capek. Kita kan lelah, nangis mah enggak gitu. Oh, udah ngoceh-ngoceh. Malah begini, salah siap, udah ngeburang. Gitu kan. Kita udah subuh, udah sholat, cuma kan nungguin teman gitu. Benar. Kita niatnya mau ngasih ke orang tua ngadu kita domelin. Sekarang mah nih, kita cuma nyubit. Anaknya berlebihan. Orang tua gimana percayanya? Ke anak. Ke anak. Akhirnya kita disamperin. Iya. Saya pernah disamperin orang tua kak. Karena Jadi gini ya, jadi saya kan di sekolah terkenal kalau anak-anak pasti taunya saya galak. iya dari Saya galak dari ucapan doang. jangan kan anak-anak Kak. saya pun yang lihatnya kan nih muka kakak kayaknya kalau lagi melatih apalagi kakak juara terus kalau setiap kita ada kegiatan apapun itu kegiatannya lomba atau kegiatan Saya juara di mana nih? juara terus Juara di mana? jadi kayaknya pasti ngelatihnya penuh sama disiplin. Kalau saya sih bilangnya itu disiplin. Nah, kalau kita, Bukan yang namanya galak lah karena Iya. nggak ada sih kak guru yang ngeracunin peserta didik atau guru ngeracunin muridnya. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apalagi Tujuannya kan ingin anaknya itu lebih baik. itu sih kak tujuan kita. Jadi, Cuma kadang si tua. anak atau orang tua mikirnya beda dari kita. Lebay. Lebay ya. Jadi anak datang telat, ya anaknya emang ekstra ya. Ekstra, wah pokoknya ekstra itulah pokoknya. Jadi datang telat. Anak segede gitu udah ngerasain yang namanya ngerokok. Saya aja sampai sekarang nggak ngerokok. Anak SMP ngerokok. SD. SD Saya kan ngerokok. ngajar SD. Oh. Saya kan
tahunya itu di saat dia malam ya. Saya kan dulu tinggalnya di sekolah Pak, bukan di rumah sama di sekolah di base camp atau apa ya, rumah dinas. Melihat dia ngerokok, jadi kan saya nggak ngomelin karena posisinya dari luar jam sekolah. Tapi di saat dia di lingkungan sekolah dia telat atau apa, kan saya hukum. Nah orang tua datang marah-marah saya. Terus mana yang namanya Pak Deden? Kenapa Bu? Anak saya digamparin, dicubitin, dicewek sampai berdarah kupingnya. Siapa namanya? Saya bilang gitu kan. Ya. Udah sebut sama dia tuh. Perasaan terakhir saya ngomelin dia waktu kelas 5 waktu saya wali kelas. Karena emang PR aja nggak pernah dikerjakan, dia susah gitu. Udah kelas 6, saya nggak pernah ada kontak fisik dengan dia lagi. Taunya apa? Saya bilang gini kan, Bu, coba ikutin aja. Dia kemana perginya, saya bukan suruh. Anak segede itu udah ngerokok Bu. Apa anak saya nggak ngerokok? Wah, bela. Akhirnya saya diemin aja, udah Ibu coba cari tahu dulu. Kalau emang saya yang salah, saya tanggung jawab. Ibu mau lapor polisi, saya siap. Saya nyari tahu dong ke teman-temannya. Ini permasalahannya dia nggak mau sekolah karena akhirnya temennya bilang dia berebut cewek Kak. Masih cewek loh. SD, berantem coy. Berantem. Jadi orang tua sekarang tuh kebanyakan belum tahu permasalahannya, sudah ngambil kesimpulan sendiri. Nah, itu sih. Nggak lama dia nyamperin di sekolah. Minta maaf. Maaf. Itu buat gua stop nih Kak Deden. Dramanya orang tua yang gua bilang dia itu padahal hidup lebih dulu daripada kita. Harusnya dia lebih tahu, lebih paham karena dia pernah merasakan jadi anak. Nggak mungkin ujuk-ujuk brojol jadi orang tua. Nggak mungkin kan? Pasti dia ngerasain yang namanya sekolah, begini begitu. Setidaknya dia tahu keunikan lah, bukan gue bilang keunikan anak SD atau anak-anak di usia sekolah dasar. Di saat dia minta maaf, lucunya gini, saya nanya, kenapa Bu anaknya? Pak Ibu minta maaf ke saya, kan katanya saya yang salah. Nangis ya. Siapa anaknya? Orang tuanya? Oh ibunya. Nangis. Saya kan kaget bro. Di saat dia ngobrol minta maaf terus nangis. Saya tanya, kenapa Bu nangis? Saya salah sama Pak Deden, saya udah nyalahin diri, padahal anak saya yang salah. Saya mergokin dia Pak. Wah, penasaran dong? Ya, apa nih? Mergokin gimana Bu? Itu waktu malam kemarin. Kan dia nyampe hari Sabtu ya, di waktu malam Jumat katanya. Di belakang sekolah, benar kata Pak Deden dia ngerokok. Yang bikin saya kaget, dia lagi yang perempuan. Ada pacaran Bu? Iya. Dalam hati. Lagi gini aja Pak Deden nih. Wow, gua langsung, gua belum pernah kayak gitu. Akhirnya kan ya itu perbedaannya kan. Jadi orang tua zaman sekarang tuh lebay. Lebay ya? Ya, lebay lah, tapi nggak semua ya. Nggak semua, cuma ada beberapa mungkin. Ada kan pengalaman ya. Kak Deden punya, saya juga punya. Cuma emang yang saya lihat ya begitulah. Semoga gimana ya orang tuanya kalau udah ngedengar ngeduprak ini, mereka bisa membuka membuka pikirannya. Sebenarnya pembina pramuka itu dimanapun sih, walaupun ada oknum ya Kak Deden. Oknum ya, bukan pembina itu, oknum. Pembina pramuka. Kak Deden udah berapa dulu? Udah dong. Kalau pembina yang bagus itu pembina yang sudah pernah KMD. Udah ya? Udah punya dasar-dasarnya. Udah. Belum bener Kak. Belum bener. Karena saya ngerasa walaupun saya udah pernah KMD, ya belum bener aja gitu. Karena ya belum taat lah. Ya, kita manusia nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Ada aja salahnya. Ada aja salahnya. Apalagi di mata orang yang nggak senang sama kita. Kayak gini nih Kak. Kenakalan atau kayak Kak Deden gitu. Pernah nggak sih keluh kesah sama pihak-pihak terkait kayak pihak sekolah, Mabigus, kepala sekolah, dalam artian kan yang kayak gini juga kelas berat ya Kak, hitungannya kakak udah bawa polisi soalnya, berarti berani banget, seberani itu kakak, ayo deh Bu, saya berani mau dipanggilin polisi. Pernah nggak sih Kak cerita ke Mabigus atau kepala sekolah kakak tentang hal yang kayak gini? Mabigus yang mana ya? Sekarang aja ya? Yang sekarang. Jadi Mabigus yang sekarang tuh lebih cenderung takut dalam hal begitu. Bahkan pramuka pun tidak seperti dulu di saat pembina saya nih, yang bahasa kasarnya ngejebak saya. Ya. Pembina yang almarhum ya, almarhum. Nah jadi kalau yang pembina yang almarhum itu kan karena emang lulusan militer.
lulusan militer. Ini yang punya tempat ini nih. Yang punya tempat ini ya. Dia itu lulusan militer, cuman karena tidak. Siapa sih kan namanya? Kak Anan. Oh, Anan, tapi udah almarhum ya. Almarhum 2017. Nah, jadi kalau yang almarhum Anan itu kan dia berani. Wartawan-wartanya dilawan. Karena benar kali Kak. Berani Dia karena merasa benar, dia Ya. nggak salah. Iya, maksud saya berani karena benar, bukan Nah. ujuk-ujuk dia udah salah ngedul marah-marah lagi. Nah, itu yang salah itu kali. yang salah. Ya. Dia emang kalau kita nggak punya salah, ngapain kita takut? Toh, benar. Tapi kalau yang sekarang nih, kita sudah ada sistem MBS, Apa tuh? manajemen berbasis sekolah. Oh, Terus manajemen sekolah. apa namanya ini? Sekolah menyenangkan. Sekolah menyenangkan. Harus tahu ya sekolah ya. Ya, jadi ya anak harus senang terus gitu ya. Sampai saya panggil, Pak Deden di mana? Di kelas Pak, ke ruang Bapak ngobrol. Nanti kalau ngajar pramuka, anak jangan dibentak-bentak ya. Kenapa Pak? Sekarang kan sekolah menyenangkan. Jadi anak harus senang di sekolah. Iya. Gue mikir gini, anak menyenangkan. Keluh kesah guru yang lain aja ngebarisin buat upacara dia. Di saat jangan, ayo barisnya gitu. Ya anak yang nyanyi mah yang duduk Santai. Kalau gua nih ya bukan sombong, gua berdiri gini aja anak langsung baris, Langsung rapi. langsung rapi. Karena apa? Didikan kita bagaimana caranya dia menghargai orang tua yang itu kan guru orang tua di sekolah. Betul. Dia harus menghormati orang tua. Saya pribadi paling gak mau diludah sama murid. Mending berantem sama murid gitu. Iya. Baik itu anak SD, SMP, SMA. Karena apa? Kita di sekolah itu orang tua mereka. Betul. Ya. Nah jadi karena sistem sekolah menyenangkan, jadi kita di sekolah diminta untuk tidak keras, ngebentak pun nggak boleh. Nah akhirnya ya sekarang oke, karena masih menjabat kita ikutin dulu mau seperti apa dulu gitu, nah, pelan-pelan lah kita. Kalau kayak gitu Kak, kan agak resah juga sih saya. Kadang ada mabibus yang nggak dapat pelatihan atau pendidikan, informasi Banyak banget informasi terkait pramuka. ADART pramuka, tentang kepramukaan. Bahkan gini Kak, saya pernah ngedengar sih, bukan saya ngalamin ya. Uang kas pramuka itu dijadikan yang namanya pungutan liar. Padahal kalau kita lihat SKU, syarat kecakapan umum itu di situ Ada. peserta didik atau anggota pramuka itu diwajibkan buat bayar kas karena nggak ada informasi, nggak ada pelatihan, nggak ada pengenalan tentang pramuka ke mabibus dari siapapun, nggak tahu saya. Itu jadi kayak begitu Kak, bener nggak sih? Sempet rame tuh karena pungli itu kan pungutan Pungli, kas ke pungli. ya katanya kas pungli bisa rame tuh tidak boleh meminta uang kas. Saya pernah digituin ya, saya pernah Kak, saya bilang gini, kita nggak pakai uang sama rata, tapi kegiatan pramuka semua di drop oleh sekolah. Diam dia nggak mau, nggak mau karena pramuka banyak kegiatan, Ya. baik itu kegiatan jambore di Kuaran ataupun kita setiap hari, setiap minggu lah seminggu sekali salah satunya kita harus melaksanakan itu. Nah akhirnya dia mikir, ini gimana? Saya bilang ya udah, akhirnya saya menghubungi pihak Kuaran ya. Kan tolong jelaskan ke kepala sekolah, jadi gimana caranya uang kas ini tidak dikatakan pungli. Berarti harusnya pihak Warti Ranting yang Yang harus mengedukasi. mensosialisasikan kepada kepala sekolah. Makanya harusnya pas sekolah itu minimal sudah KMD. Minimal berarti mereka udah KMD nih, pas sekolah aja Kak. Iya, emang saya ada niatan punya mas sekolah, doain ya Kak. Jangan saya. Kalau gitu berarti ini Warti Ranting mana Kak yang Kakak bilang udah maksudnya mau disuruh untuk mensosialisasi mabibus? Kalau di saya tuh alhamdulillah di Pasar Kemis terutama ya. Oh Kakak termasuk anggota Warti Ranting atau Saya- cuma pembina di Gusban? Saya tuh awalnya pembina di SD Sukasi 3, SD Sukasi 3. ya Pasar Kemis itu masuknya. Nah karena Oh jadi ini guys, ini sekolah yang sering menang terus SD-nya, SD Sukasi 3. Ini pembinanya orang di balik layar yang sering juara, ya ini nih. Ini enggak. Lebay. Jauh sama Sukarja 3 jauh. pernah borong di ini, Rajek di logika. Wah dia semua piala, bahkan anak SMP, penggalang SMP nilainya jauh sama penggalang SD kayak. Tapi sekarang dia belum. Itu udah biarkan. Transisi. Jadi Gimana lanjutin? Pasar Kemis tuh sekarang alhamdulillah udah hampir kepala sekolah semua udah ikut KMD kemarin di Cibodas. Cibodas ya. Ada yang udah KMD, udah KML, dan alhamdulillah di Pasar Kemis tuh sekarang pramuka
hidup. Hidup. Ya, bahkan dia punya tunggul derajat 1 di Kuarcap. Dari kuartir cabang. Iya. Berarti kuartir cabangnya peduli juga ya sama kuartir ranting. Dalam artian ini kita dikasih yang namanya predikat. Ya, itu apresiasi. Apresiasi. Penghargaan. Ya, kuartir cabang kalau nggak ada kuartir ranting mau gimana bergeraknya dia? Betul. Ya, karena dia kan yang namanya cabang ada yang kegiatan-kegiatan cabang, pasti dia akan mengambil dari kuartir ranting ambil dari gugus depan. Jadi dari cabang ke kuaran ke gugus depan ya itu memang harus sinkron, segala hal apapun gitu, penyampaian berita segala apa harus jelas. Karena ya kakak tahu sendiri lah, kalau kata saya ini sekarang di Kabupaten Tangerang tuh pramukanya bagus, apalagi sekarang ada yang namanya Pramuka Garuda. Ya kan? Emang Pramuka Garuda tuh tingkatan tertinggi di setiap golongan kan, karena yang bagusnya yang menurut saya itu karena cabang yang menyelenggarakan. Karena saya belum melihat dari cabang-cabang lain, dari kuarcap lain tuh melaksanakan, saya belum lihat. Bahkan ada anak saya, anak didik ya, bukan anak kandung, anak didik saya, Kak, saya mau pindah ke Riau, nanti ada Pramuka Garuda nggak sih di Riau? Oh jadi sampai nanyain begitu setelah didik lo? Ada yang dari karena apa dia ingin mencapai, bukan dia terlalu ingin mencapai, karena yang saya ingin punya tingkatan yang pencapaian. Kak, saya ingin mencapai Pramuka Garuda, kira-kira di Riau ada nggak ya? Ya saya sampaikan aja, tergantung kuarcapnya masing-masing gitu. Oh berarti nggak semua kuarcap Nggak kayak semua. Kabupaten Tangerang ya? Nggak. Berarti penilaian lu sama kuarcap Tangerang tentang kegiatan Pramuka Garuda ini bagus banget berarti? Ya bagus untuk saat ini. Untuk saat ini Saat ini bagus, alhamdulillah. Mungkin karena peran dari Kapolres sampai ke jajarannya ke bawahnya ya lumayan bagus. bagus ya. Karena ngelihat dari kotak Tangerang aja, Oh tetangga kita nih. tetangga nih, sampai ada yang bikin status kan, kita mau ada kegiatan lomba dinas pendidikan, pramuka untuk khusus Ya. pramuka, dia sampai pengen pindah ke kabupaten nih, kegiatan cabangnya ramai Ya. banyak gitu. Karena saya juga sempat ini sih kalau ngobrol sama teman-teman gitu Kak, saya ngerasain sama Kabupaten Tangerang tuh ini bukannya gua mau bela-bela, Bukan ngebagusin juga, bukan. Karena emang ngeliat. Karena emang ngelihatnya di seprovinsi Banten loh Kak. Ya, provinsi. Teraktif itu kita. Teraktif. Kalau menurut saya dari kegiatannya lah, anggotanya lah, agenda-agendanya lah, itu teraktif. Baik dari kuartir cabang, kuartir ranting, gudeg Kak. Gudegnya. Gudeg tuh hampir semuanya loh. Hampir aktif, kan? Di setiap kuaran ada yang ngadain lomba antar gugus depan. Lomba antar gugus depan nggak? Itu berarti hitungannya aktif banget Kak. Aktif. Bahkan ngadain juga kan sering ngikutin lomba kesana kemari. Dulu. Enggak. dulu ya. Dulu ya. Kalau sekarang ya tahan dulu lah, karena harus ada support. Masa kita mau keluar duit sendiri mulu? Oh, betul. Berarti selama ini Kak Deden kegiatan itu keuangannya itu gimana Kak? Maksudnya apa di sama sekolah? Kita atau- kan pramuka ini karena yang tidak katakan kita udah masuk ke hobi. hobi ya. Ya, kita kan pramuka itu bukan mencari uang di pramuka, ya kan? Bahkan kita ngabisin uang lah, tapi kita nggak ngerasa rugi segala apa. Pihak sekolah tuh kita kan kayak Stop dulu Kak. Ya. Kenapa lu bisa bilang gua nggak ngerasa rugi? Jelas loh Kak. Uang itu lu ambil misalkan lu cari dari ngajar atau lu cari dari lu jual apa ini apa yang harusnya buat lu sendiri nih. Ya minimal buat makan lah ya. Minimal buat makan atau buat lu jajan, buat beli baju baru, atau lu kalau lu punya adik buat ngasih adik Ya. lu. Malah lu pakai buat pramuka. Nggak ruginya di mana? Jadi pramuka itu gimana ya? Banyak pengalaman yang kita dapatkan yang belum tentu orang lain dapatkan di pramuka. Banyak banget kita dekat dengan orang, kita mendapatkan ilmu A, B, C, D. Pokoknya pengalaman itu di pramuka banyak banget Kak. Jadi apalah arti sumber rupiah? Boleh. Bukan berarti kita orang punya, bukan. Ya. Kita orang susah sama aja. Tapi kan kita ayolah gitu untuk menyenangkan orang lain. Ngapain kita tahan gitu? Sama halnya begini Kak, pernah saya ngalamin terakhir lomba kemarin di bulan November ya. Kita harus lomba, harus. Karena apa? Janji saya kepada anak-anak. Karena anak-anaknya senang lomba. Karena atukah kita latihan dulu. Sekali-kali lah kita lomba untuk menguji kemampuan kita. Oh, cakep kan? Keren kalau anak bocah SMP atau SD udah ngomong kayak gitu. Ya, menurut SMP. gua sih keren. Iya. Oh ini SMP ya? SMP. Anak SD pun sama kemarin. Oh SD juga Ya. sempet pernah ngomong kayak gitu? Yang akhirnya dilema satu IPAN buat SD SMP. Wih. Nggak kepegang, jeblok. Oh dua-duanya. Dua-duanya jeblok. Yang SD kedua, yang SMP kedua.
harusnya ke satu semua itu. Harusnya satu semua ya. Tapi itu teguran dari awal. Mungkin kalau ke semua gue bisa sombong. Iya. SD SMP gue pegang juara coy. Iya. Karena ini kalah, ya udah kita harus introspeksi diri.